Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Menurut saya balasan sangat telak sekali, yaitu ketika pada waktu lalu tanggal 22 Desember ketika Gibran debat Cawapres pada waktu lalu bahkan menyebut jumlah wisatawan pada waktu lalu yang tertinggi dan bahkan melebihi dari wisatawan dari Yogyakarta. Tetapi kenyataannya saat ini yaitu bahkan Solo tereliminasi, yaitu Yogyakarta di sini adalah menjadi peringkat yang pertama. Memalukan, ditampar kenyataan Samsul salah baca data. Wisatawan Jogja ternyata lebih banyak dari Solo. Jawab oleh Pak Rudiatmo bahwa apa yang disampaikan Gibran itu tidak benar alias berbohong. Tidak benar, pada zaman Pak F.E. Rudi jauh lebih banyak dibandingkan Gibran. Pak F.E. Rudi juga menyatakan bahwa selama ini Pak F.E. Rudi yang gigih mencari menyongsong proyek dari pusat, sedangkan Gibran itu digelontorkan dari pusat tanpa Gibran meminta. Ini perbedaan mendasar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur di kota Solo berdampak terhadap meningkatnya jumlah wisatawan. Ia mengatakan jumlah wisatawan Solo saat libur Lebaran April 2023 lebih banyak dibanding Yogyakarta. Lalu benarkah klaim Gibran yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Solo lebih banyak dibanding Yogyakarta? Dalam penelusuran Merdeka.com, pemerintah menetapkan libur Lebaran ditambah cuti bersama pada 19-25 April 2023. Dalam periode tersebut atau bulan April, jumlah wisatawan kota Solo 658.769 kunjungan. Jumlah ini terus meningkat sejak awal 2023. Kendati usai libur Lebaran, jumlah wisatawan kembali turun di angka 400 ribuan. Meski demikian, total wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta tidak lebih sedikit dari kota Solo. Dinas Pariwisata Yogyakarta menyampaikan bahwa pada libur Lebaran Yogyakarta mencapai 1,6 juta orang lebih. Meski demikian, jumlah wisatawan tersebut mengalami penurunan sebesar 7,2% dibanding momen libur Lebaran pada 2022. Lalu bagaimanakah dengan jumlah wisatawan mancanegara? Wisatawan mancanegara yang datang ke Solo ternyata lebih sedikit juga dibanding dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Yogyakarta. Seperti dirangkum dari data BPS dan Pemkot Solo, berikut perbandingan data wisatawan mancanegara Yogyakarta dan Solo selama periode Januari sampai Juni 2023. Wisatawan mancanegara Yogyakarta 2023 bulan Januari 3.883 kunjungan, Februari 4.849, Maret 5.017, April 5.500, Mei 8.100, dan Juni 11 ribuan. Sedangkan wisatawan mancanegara Solo 2023, Januari sampai Juni paling tinggi hanya Juni 2054 kunjungan wisatawan mancanegara, dan itu sekaligus membuktikan jika Yogyakarta memang jauh lebih tinggi dari Solo dalam hal kunjungan wisata. Bahkan berdasarkan hasil survei Populix, Yogyakarta menjadi kota favorit bagi masyarakat Indonesia di saat liburan akhir tahun 2023. Populix merupakan perusahaan riset dan penyedia platform survei online yang menghubungkan individu, pelaku UMKM, startup, perusahaan lokal atau multinasional hingga pelaku akademisi dari berbagai macam industri dengan responden di seluruh Indonesia. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan yang dapat membantu proses riset dan survei dilakukan lebih cepat, mudah, serta terjangkau. Sebagaimana dilansir dari data Indonesia.id, Yogyakarta menjadi destinasi pilihan sebagaimana disampaikan oleh 28,58% dari 2.568 responden. Sebanyak 19,86% responden memilih Bandung sebagai destinasi liburan akhir tahun. Kemudian ada 14,76% responden yang berencana pergi ke Denpasar saat libur akhir tahun 2023. Ada pula 8,18% responden yang berencana liburan di Jakarta, lalu sebanyak 3,82% responden menjadikan Surabaya sebagai kota favoritnya untuk liburan akhir tahun. Sebanyak 3,08% responden memilih Semarang, sementara 21,73% responden memilih kota lainnya. Tidak ada kota Solo sebagai tujuan wisata liburan Natal dan Tahun Baru. Ini membuktikan jika Yogyakarta lebih favorit untuk kunjungan wisatawan. Ini kelemahan Gibran, hanya menyuarakan data tidak valid untuk mengerek elektabilitas. Jadi untuk Gibran, rakyat Indonesia bukannya melecehkan anak muda dan meremehkan mereka. Kami juga memiliki kader muda lain yang begitu kami hargai dan kami sayangi.
Akan tetapi yang kami kutuk adalah jalur haram konstitusional yang dilakukan oleh pamanmu terhadap dirimu supaya dirimu bisa jadi cawapres. Dan sudah terbukti pamanmu itu melanggar berat etika Mahkamah Konstitusi lewat putusan Mahkamah Kehormatannya. Bagaimana menurut Anda? Menggelitik ya, yaitu rekam jejak akhirnya semua terungkap. Ya, pada waktu lalu itu, yaitu bahkan Fadlizon dan bahkan juga Fahri Hamzah. Di situ bahkan juga menolak pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota pada waktu lalu. Nah, tetapi sekarang apa? Sekarang, yang terdepan lah, yaitu membela dari Gibran Rakabuming Raka. Ketahuan pernah sentil Gibran politik dinasti dan rusak reputasi, Fadlizon dan Fahri Hamzah jilat ludah sendiri, menjijikkan. Dulu ketika 2014, ketika 2019, Presiden Jokowi ini kan menjadi musuh dari Prabowo Subianto di Pilpres. Kemudian diolok-olok sebagai anak PKI, kemudian Presiden plonga-plongo dan lain sebagainya. Fadlizon pun mengatakan itu. Tapi sekarang ketika mendekati Pilpres 2024, mereka kemudian menyanjung Presiden Jokowi, menjilat Presiden Jokowi seolah-olah ingin mendapatkan endorse dari Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meraup suara dari pendukung Presiden Jokowi yang sekarang sudah tidak mencalonkan lagi. Itulah tujuan mereka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Seperti diketahui saat ini kedua politisi Fadlizon dan Fahri Hamzah tengah mendukung Gibran Rakabuming Raka. Fadlizon dan Fahri mendukung Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Dulu mereka menentang Gibran maju sebagai cawapres. Gibran mereka cap sebagai politik dinasti. Seperti dikutip kilat.com dari akun X Fadlizon, jejak digital tak hilang. Dalam cuitannya pada tahun 2019, Fahri mengatakan jika Gibran maju sebagai wali kota Solo merusak reputasi Jokowi. Tak beda dengan Fadlizon yang berpandangan sama dengan Fahri Hamzah. Dalam postingan akun X, Fadlizon memberikan perumpamaan politik di era Soeharto. Dikatakan dalam cuitannya bahwa Pak Harto tidak pernah mengizinkan anaknya ikut pilkada. Maka dari itu Fadlizon menyebut Gibran sebagai bagian dari politik dinasti. Jika memang bukan politik dinasti, ya politik aji mumpung. Tapi kini mereka bak lupa dengan rekam jejak digitalnya sendiri yang selalu mengkritik Gibran. Seperti rasa optimis Fadlizon bahwa Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Keduanya dinilai memanfaatkan situasi politik. Dengan mendukung Gibran mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka ini bak menjilat ludah sendiri. Urat malunya sudah putus. Tapi ya begitulah. Mereka berdua selalu dikenal sebagai duo paling mesra di DPR dulu. Saling memahami satu sama lain. Fahri dan Fadli sudah jelas sedang menjilat Gibran dengan harapan mendapat sesuatu. Dalam politik itu dukungan pasti diminta imbalan. Bahkan partai pendukung Jokowi juga mendapat imbalan dalam bentuk jabatan menteri. Contohnya ya Prabowo. Melihat ketidakkonsistennya Fahri Hamzah dan Fadlizon, netizen menjadi sangat geram dan langsung gencar menghajar duo Fadlizon dan Fahri. Keduanya sedang dirujak netizen dengan ganasnya. Fahri adalah petinggi Partai Gelora yang mendukung Gibran, sedangkan Fadli adalah petinggi Gerindra yang juga mengusung Gibran. Wah, gimana sih ini kok jadi terbolak-balik? Lucunya ketika Jokowi sedang benar-benarnya mereka malah mengkritik. Tapi ketika muncul dugaan nepotisme dan MK berulah, mereka malah diam dan malah mendukung Gibran. Bagi orang yang sakit logika, pelanggaran apapun dibilang sah-sah saja. Bahkan dibilang demokrasi. Demokrasi tapi aturan ditambahi dan diaduk-aduk ya. Kalau tanpa mengobrak-abrik aturan, Gibran mau maju pada usia berapapun dipersilakan. Lucunya ketika ada konstitusi dilangkahi, banyak yang protes. Tapi mereka malah mengaburkan masalah dengan pamer tokoh-tokoh dunia yang menjadi pemimpin di usia muda. Pokok masalah aturan diubah, mereka tutupi dengan gencar dan segenap tenaga. Dua F ini terkenal sering menyerang Jokowi saat itu, tapi mendadak jadi pemuja. Lucu tapi fakta. Masih ingat kan siapa yang dimaksud dengan pemimpin pelanga-pelongo, plin-plan, mensla-mensle? Siapa sih yang suka bikin pantun menyerang pemerintah? Orangnya sekarang sedang banting setir jadi pemuja orang yang dulu dia semprot. Ya beginilah jika kemunafikan sudah menyelimuti diri. Semua yang mereka katakan hanya seperti angin lalu. Tapi intinya sejak dulu memang beginilah politik. Selalu ada kejadian seperti ini. No problem, semua sudah terjadi dan ditakdirkan. Orang seperti Fahri Fadli ini memang perlu dijaga dan dirawat di Indonesia. Kalau perlu, diawetkan saja. Karena fungsi Fahri Fadli sangat vital bagi dunia politik Indonesia. Mereka menjadi pengingat bahwa politisi itu ada yang tidak punya malu. Bagaimana menurut Anda?